Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan padanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Alhamdulillah, para jamaah, pada siang hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing terkait dengan diversity, keanekaragaman sebagai sumber keunggulan bagi umat Islam dan tentunya bagi Indonesia. Kebetulan selama 6 bulan terakhir saya absen karena sedang mengikuti pendidikan di Lemhanas. Nah, pada kesempatan siang ini terkait dengan keanekaragaman ini, saya coba kaitkan materi siang hari ini dengan Sumpah Pemuda yang nantinya akan kita peringati pada tanggal 28 Oktober, 2 hari dari sekarang. Ada surat dari Quran, surat Ar-Rum ayat 22 yang sebenarnya cukup mencerminkan apa yang nantinya akan kita peringati gitu. Wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dari ayat tersebut jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa manusia memang diciptakan secara berbeda-beda. Tidak ada kata lain selain kita nantinya diharapkan untuk melakukan toleransi gitu, sebagai sebuah keniscayaan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa kesempatan sebelumnya saya sampaikan bahwa Muslim akan mengalami pertumbuhan pemeluknya yang tertinggi di antara pemeluk-pemeluk agama yang lain. Hingga tahun 2050 kita hampir menyamai umat Kristen. Kristen waktu itu insya Allah tahun 2050 akan mencapai 2,92 miliar, sedangkan Muslim kurang lebih sekitar 2,76 miliar penduduk. Sedangkan agama-agama yang lain relatif kecil. Justru yang cukup meningkat juga adalah orang yang tidak beragama, mencapai kurang lebih sekitar 1,23 miliar. Hindu meningkat menjadi 1,38 dan seterusnya. Dan yang cukup menarik juga dibandingkan dengan pemeluk agama lain, Muslim memiliki rata-rata usia yang jauh lebih muda di pemeluk agama yang lain. Tahun 2010 pemeluk Islam itu rata-rata median age-nya adalah 23 tahun. Hindu 26, sedangkan rata-rata seluruh dunia 28 tahun. Dengan kata lain, sebenarnya Muslim saat ini bonus demografi. Bagaimana kita memanfaatkan Muslim yang produktif ini untuk bisa berkontribusi pada kebaikan dunia. Ini adalah agenda yang cukup besar yang harus diselesaikan oleh kita sebagai umat Islam. Yang paling tua Yahudi rata-rata 36, Buddha 38, 34, beragama 34 juga. Baik, terkait dengan proporsi
pemeluk agama Islam yang terbesar saat ini, yang terbesar adalah Pakistan, sekitar 240 juta muslim dari total 249 penduduk Pakistan, diikuti oleh Indonesia 230 juta dari total populasi 275. India nomor 3 200 juta, tapi dibandingkan dengan relatif penduduk India hanya 6%, sedangkan kalau Indonesia kita 86,7%. Yang agak kecil juga Nigeria. Nigeria ini hampir 100 juta penduduk yang memeluk agama Islam, antara 95 sampai 97 juta dan seterusnya sampai yang terakhir Irak, tentu sangat dominan mayoritas Islamnya. Kalau kita lihat juga Islam yang persentasenya kecil, ada beberapa negara yang cukup menarik menurut saya. Di sini adalah Haiti, ada 5.000 muslim, Chili, Bolivia dan seterusnya, kebanyakan di negara-negara yang ada di benua Amerika Selatan. Jerman hampir 5 juta, kurang lebih sekitar 5,4 sampai 5,7%. Amerika Serikat 3,5 juta muslim, Inggris 2,13 juta muslim, yang sebelumnya mungkin nggak pernah terbayangkan oleh kita semua maupun penduduk Eropa, bahwa muslim mulai muncul dan mempunyai proporsi yang cukup besar, khususnya yang di Jerman tadi. Nah, terkait dengan ini selalu saya sampaikan bahwa kita sebagai umat Islam memiliki PR terbesar, bagaimana membuat kita sebagai agama yang besar di dunia, nomor 2 saat ini terbesar di dunia, itu bisa berkontribusi signifikan terhadap kemajuan dunia ini. Kalau dari sisi indeks-indeks yang selalu saya laporkan, saya sharing di sini, Indonesia saat ini masih yang tertinggi dari sisi inovasinya. Kalau kita lihat dari Global Innovativeness Index atau World Economic Forum untuk Global Competitiveness Index, yang mengalahkan Indonesia hanya India. India nomor 37 di IMD World Competitiveness Report, sedangkan di Global Innovativeness Index 46, Indonesia masih 87. Sedangkan negara yang besar juga Turki, yang kita anggap jauh lebih advance dibandingkan Indonesia, nomor 52, masih kalah dengan Indonesia. Nah, kalau kita melihat juga apa yang membuat negara-negara yang mayoritas Islam ini cenderung tertinggal dari sisi inovasi maupun teknologi, karena keberadaan penduduk yang menekuni bidang-bidang STEM yang tempo hari sempat saya sampaikan di bulan Februari, itu cenderung dihindari oleh negara-negara yang mayoritas muslim. Padahal kalau kita melihat, begitu ada unsur teknologi atau knowledge based economy misalnya, maka nilai tambah yang diberikan oleh produk yang kita hasilkan sebagai muslim itu akan semakin meningkat. Kalau saya meminjam misalnya bahasa dari Profesor Richard Florida gitu, di bukunya The Rise of Creative Class tahun 2012, menyatakan bahwa ketika sebuah kota atau sebuah negara, atau kalau saya menggunakan konteks pemeluk agama Islam gitu misalnya, semakin banyak yang bergerak di sektor kreatif ekonomi, maka nilai tambah yang diberikan atau inovasi yang diberikan itu pasti akan meningkat dibandingkan kalau misalnya kita terlalu banyak bermain di sektor-sektor yang non kreatif. Terkait dengan proporsi kreatif kelas ini, ada proyeksi yang cukup menarik dari PricewaterhouseCoopers, Bapak Ibu, para jamaah sholat zuhur di Masjid Al-Falah ini. Singapura diproyeksikan akan menjadi negara dengan GDP per kapita tertinggi tahun 2030, 132.000 US dollar. Proporsi kreatif kelasnya 47,3%. Indonesia agak susah. Tempo hari sempat saya bahas di beberapa media, Indonesia butuh 20%. 20% orang yang bergerak di sektor kreatif ini, kreatif kelas ini. Boleh yang kreatif profesional, dokter, insinyur, manajer, lawyer, pengacara, atau yang super kreatif code,
pengusaha yang berbasis teknologi tadi. Kalau itu yang ada, apalagi Muslim di Indonesia itu cukup dominan, insya Allah kita akan bisa berkontribusi cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Nah, bagaimana dengan kreatif kelas ini? Kreatif kelas, baik yang profesional kreatif kelas, yang mau pengacara, dokter, manajer, gitu, insinyur, atau super kreatif core, pengusaha yang berbasis teknologi tadi, semakin banyak di sebuah kota atau semakin banyak di sebuah negara atau pemeluk agama yang makin banyak yang bergerak di sektor kreatif tadi, pasti akan memiliki kontribusi secara signifikan dari sisi ekonomi. Nah, tentu yang menjadi tantangan bagi kita adalah bagaimana kita menumbuhkan kreatif kelas untuk stay, misalnya di Surabaya, hidup di Surabaya, atau misalnya atau yang berasal dari pemeluk agama Islam, untuk tinggal berinteraksi dan berkarya untuk mengakselerasi ekonomi. Dan kreatif kelas ini akan tertarik untuk berkarya, salah satunya Bapak Ibu, dari 3T ini, talenta, terus kemudian teknologi, dan yang terakhir adalah toleransi. Kalau toleransi terhadap perbedaan ini tinggi, maka kreatif kelas itu cenderung nyaman untuk tinggal di situ dan akan beraktivitas, menghasilkan kreativitas yang luar biasa. Kenapa hal ini terjadi? Karena perbedaan ini, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa perbedaan adalah sunnatullah, itu pasti akan menghasilkan divergent thinking, pemikiran yang berbeda. Katanya Page di bukunya The Diversity Bonus, ketika anggota sebuah organisasi atau anggota masyarakat itu beragam dari latar belakangnya, bukan agamanya, dari latar belakangnya, mungkin sukunya atau mungkin pendidikannya, itu pasti dinamis masyarakatnya. Ketika dinamis, maka akan ada kreativitas yang muncul di situ. Perbedaan ini yang dimaksud ini adalah bagaimana kita menginterpretasikan, berargumentasi ataupun menyelesaikan masalah-masalah tertentu, sehingga ada solusi-solusi kreatif dibandingkan dengan bila mana anggota organisasi atau anggota masyarakat cenderung homogen dari misalnya suku atau dari sisi bahasa, itu homogen, cenderung tidak begitu maju dibandingkan dengan yang diverse tadi. Nah, perbedaan yang dihasilkan oleh divergent thinking ini dihasilkan oleh perbedaan ras, agama, gender, status sosial atau status afiliasi politik yang berbeda. Semakin berbeda itu semakin bagus kalau bisa kita arahkan. Akan ada banyak keberagaman ide dan kombinasi yang dilakukan untuk menghasilkan solusi-solusi yang kreatif, dan tentunya hal ini membutuhkan toleransi. Nah, kalau kita melihat misalnya di Quran surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menciptakan manusia secara berbeda, baik bahasa, warna kulit maupun suku bangsa. Semuanya memiliki kedudukan yang sama di hadapannya, dan yang membedakan derajatnya adalah tingkat ketakwaannya. Ayat tersebut juga menganjurkan sikap toleransi, tolong-menolong, hidup yang harmonis dan dinamis di antara umat manusia tanpa memandang agama, bahasa dan ras mereka, karena semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi saya coba ngecek mana sih negara yang paling diverse dari sisi rasial. Ada indeks namanya racial diversity. Racial diversity itu akan bisa dilihat seberapa banyak orang yang mempunyai ras yang berbeda dibandingkan dengan total grup. Yang tertinggi ternyata teman-teman di Afrika,
mereka punya suku yang cukup beragam. Liberia itu 88,9% diversity-nya. Uganda, Togo, Nepal, South Africa 85,6%, Chad, Kenya, Mali, Nigeria, Guyana Faso. Namun pertanyaannya, kenapa nggak maju? Katanya diversity itu akan membuat negara maju. Nah, kalau menurut saya, negara-negara ini memang dari sisi diversity cukup beragam, tapi yang jadi problem adalah mereka selalu mempertanyakan perbedaan itu sebagai sumber konflik. Karena kamu berbeda, maka kita nggak bisa disamakan. Ketika itu aja yang terjadi, konfliknya akan berkepanjangan karena mempertanyakan sunatullah tadi. Kamu berbeda dengan aku, kita nggak bisa sama, dan seterusnya. Konflik semakin banyak, tidak akan jadi maju. Ditambah dengan tingkat pendidikan yang rendah, yang mudah untuk disulut oleh konflik. Tadi saya coba cek, negara yang tertinggi dari sisi racial diversity yaitu Kanada, 73%, nomor 32 di dunia dari sisi diversity. Mereka maju, mereka bisa memanfaatkan diversity di antara penduduknya dengan wilayah negara yang luas tadi. Mungkin saat ini penduduknya kurang lebih sekitar 25 juta gitu. Tapi mereka negara maju. Inggris, racial diversity-nya 40-an%. Amerika separuh, 52,7% berbeda rasnya. Malaysia 57%, Singapura 40%, Indonesia 80%. Nah, terlepas dari kondisi ini, kita itu sebenarnya sudah diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di Indonesia ini dengan racial diversity 80,3%. Manfaatkanlah, kita bisa memanfaatkan ini divergent thinking ini, sumber perbedaan ini sebagai sumber kreativitas dan inovasi. Ditambah dengan pendidikan-pendidikan yang mungkin tentunya bisa kita arahkan sebagaimana yang saya sampaikan bulan Februari kemarin, ada pembagian bidang-bidang ilmu yang paling tepat sebenarnya yang dibutuhkan oleh bangsa kita dengan berkualitas dunia ini. Perbedaan pendapat yang berdasarkan perbedaan latar belakang tadi tentu akan menghasilkan inovasi-inovasi yang cukup signifikan bagi perkembangan dan kontribusi bagi dunia. Saat ini, ini saya juga cek di BPS tadi, sebaran jumlah suku di Indonesia yang tertinggi itu adalah Jawa, 40,22%, 95 juta. Jawa, Sunda 36 juta, 15,5%, Batak 3,58%, Sulawesi 3,22%, Madura 3%, Betawi 2,88%, dan seterusnya. Intinya kita punya 1.340 suku bangsa dengan 731 bahasa daerah. Banyak sekali. Kalau kita bandingkan misalnya India itu punya 122 bahasa, kita punya 734 bahasa. 5 kali jumlah bahasa daerah di India. Jadi ngelola Indonesia ini juga pasti memusingkan kalau kita fokusnya pada perbedaan tadi. Dari suku bangsa, Rusia itu hanya punya 185 suku bangsa, kita 1.340, luar biasa. Dari sisi pulau kita punya 17.024. Berkah ini kalau kami belajar di Lemhanas itu ada Trigatra. Yang pertama adalah geografi. Geografi kita luar biasa, 17.024 pulau. Kemudian dari sisi demografi kita nomor 4 dunia saat ini. Dan bonus demografi lagi, penduduk mudanya banyak, sebagian besar muslim. Yang ketiga adalah sumber kekayaan alam, kita punya banyak yang luar biasa. Nah, ini adalah modal yang sebenarnya bisa kita manfaatkan, ditambah diversity tadi yang bisa mengangkat atau meningkatkan inovasi maupun kreativitas bagi bangsa ini untuk membuat kita menjadi negara maju. Nah, terkait dengan Sumpah Pemuda, ini mungkin Bapak Ibu para jamaah sholat duhur di Masjid Al-Falah ini, kita sudah tahu sejarahnya bahwa Sumpah Pemuda ini sebenarnya mulai tahun 1908.
ada organisasi mahasiswa Hindia di Belanda membuat perkumpulan Budi Utomo 1915, 1926, 1928 baru dibuatlah Kongres Pemuda yang kedua dengan Sumpah Pemuda ini. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, kalau saya coba cek lagi di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar itu, kita sebagai bangsa itu mempunyai 4 tujuan sebagai negara, 4 tujuan negara Republik Indonesia. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maksud saya mengingatkan ini, tujuan bernegara kita itu ya 4 tadi. Founding Fathers sudah mencoba mencarikan sebenarnya tujuan bernegara kita apa. Yang saya ingin kedepankan itu adalah tujuan yang kedua maupun yang ketiga, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita boleh berbeda pendapat berdasarkan perbedaan-perbedaan yang tadi saya sampaikan. Dari sisi suku banyak sekali, 1340, dari suku bahasa 734. Boleh berbeda pendapat menggunakan perspektif historis atau latar belakang yang kita punya. Namun harusnya perbedaan pendapat itu bisa kita kedepankan sebagai sumber hikmah untuk bagaimana mewujudkan kita itu bisa menjadi bangsa yang maju di tahun 2045. Kalau dalam konteks pemeluk agama Islam, kita sebagai pemeluk yang mayoritas, kita harus bisa menjadi role model bahwa diskusi-diskusi kita, perbedaan-perbedaan pendapat kita yang berdasarkan perbedaan latar belakang tadi diarahkan bagaimana yang lebih positif menjadi role model, tidak hanya bagi bangsa kita, tapi sebagai bangsa yang memang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Yang tadi saya sampaikan ada Pakistan, ada India, dan lain-lain. Kita yang nomor 1. Namun daya saing secara umum untuk semua bangsa yang memiliki mayoritas muslim rendah. Dan Indonesia punya peluang untuk itu karena apa? Kita punya diversity tadi yang bisa mendorong divergent thinking dan bisa meningkatkan inovasi dan kreativitas yang kita punya. Bapak Ibu, para jamaah sholat zuhur di Masjid Al-Falah ini, beragaman ini tentu menjadi tantangan bagi Indonesia bagaimana mengelola keberagaman tersebut agar menjadi sumber kreativitas dan daya saing bangsa. Konsep toleransi dalam Islam tentunya berbeda dengan paham pluralisme yang digembor-gemborkan oleh sebagian pemikir muslim belakangan. Mereka menganggap bahwa semua ajaran agama bermuara pada tujuan dan maksud yang sama. Bahkan menganggap benar semua agama-agama yang ada dan pemeluknya akan masuk surga bersama-sama dengan umat Islam kelak. Padahal sebenarnya tidak demikian. Kita harus jeli memahami persoalan ini. Memang benar Islam mengakui adanya pluralitas agama dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini turun ketika sekelompok kafir Quraisy datang menghadap pada Nabi Muhammad SAW lalu mengajak Nabi untuk menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun, dan mereka pun menyembah sesembahan Nabi yaitu Allah Subhanahu Wa Taala dalam waktu 1 tahun. Lalu Allah menurunkan ayat ini lakum dinukum waliyadin sebagai penegasan bahwa Islam tidak mengakui kebenaran ajaran agama-agama selain ajaran Islam sendiri, walaupun Islam mengakui keberadaan agama-agama tersebut. Perbedaan ada, tapi dalam konteks mana agama yang benar, Islam. Itu yang harus kita camkan. Ada pernyataan dari Menteri Agama Republik Indonesia yang menurut saya cukup bijak sebagai Menteri Agama, dengan menyitir pernyataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa mereka yang tidak saudara dalam iman adalah saudara kemanusiaan. Saya rasa ini penting
juga semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang akan bisa menjadi pemersatu akan adanya perbedaan yang ada, karena memang semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan adalah sunatullah, sumber hikmah, karena perbedaan-perbedaan akan menghasilkan kreativitas dan inovasi yang tadi saya sampaikan. Namun terkait dengan mana agama yang benar, hanya Islam. Selain mengelola keberagaman yang ada, manfaat keberagaman dalam meningkatkan kreativitas dan daya saing bangsa, khususnya umat Islam, perlu dikedepankan. Dan saya rasa ini yang pesan yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.